Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 dengan judul materi distribusi toksikan dalam tubuh serta metabolisme dan akumulasi toksikan. Materi yang akan kami bahas yaitu distribusi toksikan, bagian tubuh yang berhubungan dengan toksikan, metabolisme dan akumulasi toksikan. Distribusi toksikan ini merupakan proses perpindahan racun dari darah ke suatu tempat di dalam tubuh. Nah, yang pertama kita bahas dulu yang konveksi itu sebelum mencapai kesetimbangan distribusi sebagian besar ditentukan oleh pasokan darah dari organ dan jaringan. Akibat aliran darah yang cepat, maka zat toksik akan terdistribusi dengan cepat pada organ atau jaringan. Kemudian yang kedua ada transmembran. Zat toksik agar dapat ditransportasi dari saluran kapiler pembuluh darah menuju sel-sel pada jaringan tubuh harus melewati membran biologis dulu. Laju penetrasi zat toksik melewati membran biologis ini ditentukan oleh struktur membran basal dan juga sifat lipofilisitasnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses distribusi toksikan nih ada dua faktor. Yang pertama, faktor biologis ini seperti laju aliran darah di organ atau jaringan dan perbedaan pH antara plasma dan jaringan. Yang kedua yang pengaruhnya itu ukuran molekul, kelarutan, dan sifat kimianya. Selanjutnya yaitu bagian tubuh yang berhubungan dengan distribusi toksikan. Setelah terjadi proses absorpsi bahan toksik tersebut, kemudian didistribusikan ke seluruh tubuh melalui darah, kelenjar getah bening atau cairan tubuh lainnya oleh darah. Distribusi bahan beracun tersebut mengalami yang pertama itu penyimpanan dalam tubuh, pada hati, tulang, dan lemak, lalu dikeluarkan melalui feses, urin atau pernafasan melalui biotransformasi, di mana bentuk akhirnya akan lebih siap untuk dikeluarkan. Selanjutnya, setelah suatu zat kimia memasuki darah, zat kimia tersebut didistribusikan dengan cepat ke seluruh tubuh. Laju distribusi ke setiap alat tubuh berhubungan dengan aliran darah di alat tersebut. Mudah tidaknya zat kimia itu melewati dinding kapiler dan membran sel, serta afinitas komponen alat tubuh terhadap zat kimia itu. Yang pertama, protein plasma. Pada protein plasma mengikat senyawa asing dan beberapa komponen fisiologis normal dalam tubuh. Yang kedua, liver dan ginjal. Organ liver dan ginjal memiliki kapasitas yang lebih tinggi dalam mengikat bahan kimia. Oleh karena itu, ginjal dan liver dapat mengeluarkan toksikan dengan cara yang cukup baik. Yang ketiga, jaringan lemak. Jaringan lemak merupakan tempat penyimpanan yang penting bagi zat yang larut dalam lemak. Yang keempat, tulang. Nah, pada tulang ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan untuk senyawa Pb dan strontium. Untuk beberapa toksikan, tulang juga merupakan tempat penyimpanan utama. Metabolisme atau biotransformasi toksikan. Metabolisme didefinisikan sebagai perubahan sinobiotik atau toksikan yang dikatalis oleh suatu enzim tertentu dalam makhluk hidup. Tujuannya yaitu dengan merubah toksin yang bersifat nonpolar menjadi bersifat polar dan kemudian dirubah menjadi bersifat hidrofil sehingga dapat diekskresikan keluar dari tubuh. Metabolisme pada umumnya berlangsung di hati dan sebagian kecil di organ-organ lain seperti ginjal, paru-paru, saluran pencernaan, kelenjar susu, otot, kulit, atau di darah. Selanjutnya yaitu metabolisme atau biotransformasi toksikan. Dalam metabolisme ini terdapat dua fase. Fase pertama yaitu reaksi fungsionalisasi. Dalam fase pertama ini, toksin akan mengalami pemasukan gugus fungsi baru. Gugus fungsinya adalah OH-, NH2-, SH-, dan COOH-. Fase 2 atau reaksi konjugasi. Pada fase ini, toksin yang telah siap atau termetabolisme melalui fase 1 akan terkopel atau membentuk konjugat atau melalui proses sintesis dengan senyawa endogen tubuh. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi metabolisme sinobiotika. Nah, sebelum itu, kita harus tahu apa yang dimaksud dengan sinobiotik.
Xenobiotik berasal dari dua kata, yaitu xenos dan biotik, yang mana xenos berarti asing dan biotik berarti makhluk hidup. Jadi xenobiotik adalah senyawa atau zat asing yang masuk ke dalam tubuh suatu makhluk hidup. Nah, yang termasuk golongan dari xenobiotik adalah pewarna, pemutih, pestisida, pengawet, dan lain sebagainya. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi metabolisme xenobiotik, yang pertama ada induksi enzim. Induksi sistem enzim tertentu dapat meningkatkan laju biotransformasi senyawa tertentu. Misalnya, fenobarbital itu dapat meningkatkan jumlah CYP450 dan NADPH sitokrom C reduktase. Nah, faktor yang kedua adalah inhibisi enzim. Penghambatan sistem enzim biotransformasi akan mengakibatkan perpanjangan efek farmakologi dan meningkatnya efek toksik. Misalnya, inhibisi sistem enzim CYP2D6 oleh quinidin, yang mana dapat menekan metabolisme spartain atau kodein. Faktor yang ketiga adalah faktor genetik. Dilihat dari hasil penelitian, pengembangan, dan penemuan obat baru bahwa variabilitas genetik berperan penting pada reaksi metabolisme. Nah, perbedaan ini dapat disebabkan oleh perbedaan genotip dan fenotip dari masing-masing sel. Faktor yang keempat adalah umur. Misalnya, pada bayi yang baru lahir, sistem enzim-enzim belum berkembang dengan sempurna. Sedangkan pada orang yang telah lanjut usia, telah terjadi degradasi fungsi organ sehingga mengakibatkan penurunan laju metabolisme. Faktor yang terakhir ialah faktor lingkungan. Akumulasi toksikan akan dapat terjadi dalam konsentrasi rendah bila suatu zat mempunyai waktu paruh yang sangat tinggi kontaminasi dalam tubuh dalam jangka waktu yang lama. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.